Yang baru datang tadi ada, halo Mas Ferry, Mas Ferry. Suara Pak Guru terdengar jelas, Mas Ferry. Halo Pak. Suara Pak Guru terdengar jelas. Terdengar jelas. Oke, Mbak Mindri. Suara Pak Guru terdengar jelas. Jelas. Oke, tadi yang baru datang ada Mas Agus Revandi. Halo Mas Agus. Halo Mas Agus Revandi. Suara Pak Guru terdengar jelas. Oke ya, karena ini sudah lebih dari waktunya, jadi pembelajaran akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Mas Adiaksa Ma'arif untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Silakan Mas. Ya teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Adiaksa Ma'arif. Semoga dengan diawali dengan doa, kita pada pertemuan ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Oke. Amin. Ini dari 32 siswa, baru sekitar 16 yang bisa hadir. Ini Pak Guru coba cek ya, siapa saja yang bisa hadir di pertemuan kali ini. Oke, mungkin karena kondisinya tadi hujan, sinyalnya mungkin goyang-goyang gimana, jadi belum bisa pada pembelajaran kali ini. Oke, Mas Aditya Pandu Pratama, ini belum hadir ini. Mas Aditya Rahmadan, nggak ada. Mbak Afrilia, ada. Mas Agus Revandi, halo Mas Agus. Oh, ya. Mas Ahmad Adi Nugroho hadir? Mas Ahmad Khairul Anwar. Oh, Agus Revandi mengangkat tangan ya. Ya, oke sih. Ahmad Khairul Anwar? Enggak ada tadi, belum lihat Pak Guru. Alinda. Belum juga lihat Alinda. Aliatul? Aliatul? Enggak ada. Beja Al-Amin? Enggak ada juga. Budi Ari Prasetyo? Oke. Mbak Cahya Kirani? Hadir. Ya. Cantika Devi Fitriana? Hadir, Pak. Karisa Putri Hutami? Belum melihat Pak Guru tadi. Mas Ceka Oktavanis? Hadir Pak. Oke. Devita Septiana? Nggak ada ya. Ini beberapa kali ini Mbak Devita belum bisa daring juga lewat WA. Ini nanti ditanyakan juga yang dekat ya dengan nomornya Mbak Devita. Pak Guru sudah WA tapi belum ada jawaban sampai saat ini. Mbak Devi Purwanti? Nggak ada. Ferry Laspriono? Halo Mas Ferry.
Tadi ada ini. Oke. Mbak Ferlis Emilia Souza. Hadir, Pak. Oke. Vivi Suhesti. Nggak ada. Mbak Fitri Kurnia Lestari. Hadir, Pak. Oke. Fitriani Noviana Wardani. Belum hadir namanya. Galih Rizky Saputra. Belum hadir. Mbak Mindri Wardianti. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Faisal. Belum ada namanya. Mas Muhammad Adam Perdana. Ada Pak, ada. Oke, sip. Muhammad Adiaksa Ma'arif. Oke, hadir. Hadir. Mas Muhammad Edi Nugroho. Hadir. Oke. Mbak Salma Novi Rahmawati. Halo Mbak Salma. Tadi ada namanya Mbak Salma. Oke. Mbak Salsabila Zarkoraimah. Hadir. Terus Mas Syafiq Setiawan. Belum ada. Mas Ahnur. Hadir. Halo Mas Ahnur. Oke. Hadir. Terus Mbak Yeye Fatimah. Hadir, Pak. Oke, ya. Terima kasih anak-anak sudah hadir di pertemuan kali ini. Pak Guru menyampaikan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan 3M harus tetap dijalankan, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, ya. Memang pada saat kondisi seperti ini pembelajaran lewat daring, ya. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar karena kalian harus yakin bahwa belajar itu akan menambah wawasan kita. Belajar juga adalah kunci kesuksesan untuk kalian nantinya. Ya, oke. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sepak bola, ya. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek, ya, lari jarak pendek. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Izin Pak Guru share. Bisa terlihat anak-anak? Bisa terlihat? Bisa. Bisa, oke. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, ya. Itu peserta didik mampu mengidentifikasikan gerakan aba-aba bersedia, siap, dan ya dalam start jongkok lari jarak pendek dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi gerakan mencondongkan badan ke depan dalam teknik memasuki garis finish lari jarak pendek dengan benar. Peserta didik mampu mempraktikkan gerakan aba-aba bersedia, siap, dan ya dalam start jongkok melalui kegiatan lari jarak 10 meter. Peserta didik mampu mempraktikkan gerakan memasuki garis finish dengan mencondongkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan pada kegiatan lari jarak 10 meter. Nah, jadi kenapa kita mempelajari tentang lari jarak pendek ini? Jadi dalam lari jarak pendek ini itu dibutuhkan sebuah mental, ya, kepercayaan diri yang itu nanti akan bermanfaat bagi kalian di masyarakat. Jadi selain itu dengan kita berlari lari terutama ini, ya, itu juga bisa meningkatkan kebugaran jasmani kita, ya, tapi harus kita lakukan dengan cara teratur atau rutin. Oke.
Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ini Pak Guru punya peribahasa. Siapa yang menjawab, yang bisa menjawab nanti, ya, nanti Pak Guru akan kasih hadiah sebuah pulpen. Wah, ini beneran ini, ya. Siapa yang bisa? Ini pertama. Siapa yang bisa menjawab, ya? Oke. Yang pertama. Kalau ini Mas Anu sama Mas Agus Sefandi tangannya diturunkan dulu, ya. Apa angkat tangannya diturunkan dulu. Oke. Bagaikan pungguk merindukan titik-titik. Siapa yang menjawab? Nggak ada. Oh, nggak ada yang jawab nih. Coba. Nggak jelas Pak tadi Pak. Ini bagaikan pungguk merindukan. Mbak Fitri. Nggak ada yang tahu ini. Bagaikan pungguk. Oke, siapa ini? Mbak Verlis ya? Ya. Oke, dicatat ini satu pulpen untuk Mbak Verlis. Oke, ada banyak ini. Pak Guru siapkan pulpen banyak ini. Yang kedua ini, bolehlah siapa yang menjawab langsung ya. Berat sama dipikul, ringan sama di Cincin. Cincin. Sanuri, cepet banget ini Mas Sanuri. Oke, Sanur satu. Mas Sanur. Oke, ini Pak Guru kasihkan nanti pada saat tatap muka ya. Ini Pak Guru catat di sini. Mas Sanur. Oke. Satu lagi ada. Ya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Kalau orang mati itu meninggalkan apa? Nama. Oke, bagus. Mas Adi sama Arif nama. Ya, jadi ada 3 ini pulpennya. Saya kasihkan Mbak Verlis, kemudian Cah Nur dan Mas Adi Yaksa. Oke, selamat ya pulpen ini. Nah, masih ada lagi ya. Aku siapkan 1 pak pokoknya nanti bagi-bagi ini. Ada juga sekarang Pak Guru kasih ini notebook. Ada notebook ini. Ya, Pak Guru beli 1 pak notebook. Ini ada tebak lagu. Siapa yang bisa menebak lagu yang Pak Guru kata-katanya yang Pak Guru nyanyikan nanti bisa dapat notebook. Bukan notebook laptop, nah itu apa namanya? Buku catatan itu yang itu. Oke. Lagu daerah pertama. Mangea kiwena tumeles baliko weyane toyo. Ada yang tahu? Daimo siapa otare makiwe. Ya, apa Fitri? Ya, Pak. Woi, bagus. Wah, ternyata tahu juga ya. Mbak Fitri, bagus. Dapat notebook. Notebook Fitri. Fitri Kurnia Lestari. Oke, notebook. Oke. Wih. Selamat yang sudah dapat hadiah. Ya, nanti akan Pak Guru kasihkan. Ini sudah dicatat. Pada saat nanti ya, ada pertemuan lah. Pertemuan tatap muka atau mungkin kamu ada acara ke sekolah nanti Pak ketemu langsung Pak Guru ya, kasihkan pulpen dan notebook. Oke, itu ice breaking biar nanti pada saat pembelajaran kalian tidak bosen ya. Nanti ada lagi lah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran inti. Ya, ini Pak Guru ada sebuah video ya, nanti kamu identifikasi dan analisis kira-kira kamu itu di situ ada lomba apa. Kemudian nanti rangkaian geraknya itu seperti apa ya. Ini Pak Guru akan share. Oke. Bisa terlihat?
Bisa. Ya, nanti identifikasikan ini perlombaan apa, kemudian tahapan gerakannya itu apa. Ya, simak videonya dengan baik. Yang lain mohon di off cam ya, biar nanti videonya terlihat bagus. Kemudian mic-nya juga di off kan lagi, mic sama kamera di off kan, ya, biar videonya terlihat bagus. Oke, itu adalah video yang sudah Pak Guru tayangkan. Sekarang kamu coba identifikasi video tersebut. Kira-kira ini perlombaan apa, kemudian tahapan gerakannya apa. Nah, dari video-video itu ada nggak hal-hal yang tidak kamu ketahui, nanti bisa ditanyakan ke Pak Guru. Oke? Kira-kira sudah disiapkan apa belum? Pak Guru tanya dulu ya. Sama Mbak Fitri Kurnia yang dari dapat notebook. Kira-kira dari video yang tadi kita amati bersama itu ada nggak yang kamu nggak tahu, yang mau kamu tanyakan ke Pak Guru? Ada, Pak. Ya, apa Mbak? Iya, kira-kira yang nggak tahu apa Mbak? Injek apa ya, Pak? Oh, yang diinjek apa itu ya? Oke. Siapa yang bisa jawab ini? Tadi di video itu yang diinjek itu apa? Pada saat permulaan itu ya. Itu yang diinjek itu apa? Coba. Ya. Siapa yang bisa jawab? Coba Mas Eka, bisa nggak? Pak. Halo Mas Eka. Apa itu Mas Eka yang diinjek tadi? Halo, Pak. Ya, yang diinjek Block tadi star. apa? Block star. Oh, oke. Ya, start block ya. Oke, benar, bagus. Jadi itu adalah start block. Nah, kalau misalkan lari jarak pendek itu pakai start block. Oke. Ada lagi mau tanya? Jadi kira-kira ini perlombaan apa tadi? Mas Eka, ini perlombaan apa? Lomba lari jarak dekat, Pak. Lomba jarak dekat. Oke, bagus. Kemudian tahapan gerakannya apa saja tadi? Kira-kira? Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Tahapan gerakannya tadi dalam video itu apa saja? Oke, ya. Jadi tadi adalah sebuah perlombaan lari jarak pendek. Nah, dalam lari jarak pendek itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap start. Kalau lari jarak pendek itu startnya menggunakan start jongkok, ya tadi seperti pada video. Kemudian tahapan selanjutnya adalah teknik langkah kaki dan ayunan lengan, ya. Dan selanjutnya adalah teknik memasuki garis finish. Nah, nanti juga kalian sudah melihat bagaimana seorang pelari masuk garis finish. Oke, lanjut. Tahap start jongkok. Dalam start jongkok itu ada aba-abanya, ya, seperti terdengar tadi dalam video. Apa itu aba-abanya? Pertama adalah bersedia, ya. Kemudian yang kedua adalah siap, dan yang terakhir adalah ya. Tapi kalau dalam video itu tadi adalah bunyi pistol, ya. Bersedia, siap, dor. Nah, seperti itu. Kalau dalam video tadi. Nah, kita akan analisis gerakan start jongkok. Oke. Dalam start jongkok, aba pertama adalah bersedia. Ini adalah gambar gerakan bersedia. Jadi, bisa dilihat di situ, pada saat gerakan bersedia, kepala menghadap ke bawah, ya, tangan lurus, ya, tapi membentuk huruf V terbalik. Seperti itu yang ada pada gambar. Ya, kemudian salah satu lutut di tanah dan sejajar dengan ujung kaki yang satunya. Ya, seperti pada gambar. Ini adalah posisi bersedia. Oke. Seperti apa tadi di videonya posisi bersedia? Ini bisa lihat. Ini adalah posisi bersedia pada video yang tadi kalian lihat. Ya. Ini nih posisi bersedia. Oke, bisa dipahami ya, posisi bersedia ya.
Selanjutnya, ini adalah posisi siap. Siap. Jadi setelah bersedia, siap, ini adalah gerakannya. Kepala masih menghadap ke bawah, kemudian tangan lurus, kemudian pinggulnya itu diangkat, itu lebih dari kepala, lebih tinggi daripada kepala. Kemudian salah satu kaki membentuk siku-siku seperti pada gambar. Nah, ini kaki ya, posisi telapak kaki itu siap mendorong ya, siap untuk mendorong ya, seperti pada gambar, ada gambar panahnya itu. Nah, ini video siap sesuai yang kalian amati tadi. Ya, ini dalam slow motion namanya. Oke, itu adalah siap. Selanjutnya adalah ya. Ya. Pada saat ya atau bunyi pistol, itu berarti kalian harus lari sekencang-kencangnya. Pada saat ya itu kaki mendorong. Ini lihat di gambar yang ketiga itu, kepala, badan, kemudian kaki itu lurus, didorong ke depan. Pandangan jangan terburu-buru ke depan, tetap ke bawah dulu ya, seperti pada gambar. Nah, ini videonya seperti ini. Nih. Ini posisi ya. Lihat ya. Itu tayangan lambatnya. Slow motion. Itu adalah aba-aba ya. Nah, bagaimana dengan langkah kaki dan ayun tangan? Nah, ini. Pada saat berlari itu ada dua gerakan ya pada saat lari, yaitu topang dan dorong atau drive. Ya, lihat gambar 1. Pada saat topang, posisi pinggang, sendi lutut dan mata kaki itu harus diluruskan. Ya. Diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Ya, pada saat bertolak. Kemudian lututnya itu ditekuk, diayun dengan dipercepat. Seperti pada gambar nomor 2. Kemudian setelah itu, paha kaki ayun naik dengan cepat dengan posisi horizontal. Seperti ini pada saat drive atau dorong. Ya, ini gerakannya diulang-ulang seperti itu, langkah kakinya panjang. Nah, ini langkah kaki. Ayun tangan rileks ya, mengikuti gerakan kaki. Oke. Ini contoh video langkah kaki. Oke. Nah, selanjutnya adalah teknik memasuki garis finish. Dalam teknik ini ada 3 gerakan. Yang pertama adalah badan dicondongkan ke depan, ya. Kalau badan dicondongkan kan mungkin seperti gambar ya, nomor 5 ini ya. Kemudian salah satu bahu dicondongkan ke depan. Nah, ini yang satunya itu salah satu bahu dicondongkan ke depan. Atau yang terakhir tetap berlari secepat mungkin. Jadi tetap berlari sekencang-kencangnya. Oke, ini video teknik memasuki garis. Oke, itu adalah video tentang teknik memasuki garis finish. Oke, itu adalah langkah-langkah atau teknik gerak spesifik dalam lari jarak pendek. Nah, sekarang karena kita sudah dibuat kelompok sesuai dengan kelompoknya, ya, coba diskusikan dengan temannya, teman satu kelompok, apa kesulitan yang kamu alami ketika mempelajari gerakan lari jarak pendek, ya, atau mungkin dari pengalaman kalian, atau mungkin dari tadi yang Pak Guru paparkan, ada nggak hal yang ingin kamu tanyakan? Kemudian diskusikan dengan temanmu, bagaimana cara menanganinya, berkaitan dengan start jongkok, kemudian langkah kaki, kemudian teknik memasuki garis finish, atau bagaimana agar kecepatan lari bisa maksimal. Nah, ini bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana agar kecepatan lari bisa maksimal. Oke, bisa dipahami? Suaranya nggak ada ini, ya. Bisa dipahami? Coba yang Insya Allah bisa. Insya Allah Oke, bisa, Pak. waktunya kurang lebih 3 menit lah ya untuk diskusi. Kalian yang dekat-dekat silakan berdiskusi. Ya, 3 menit Pak Guru tunggu. Nanti
Setelah itu kalian memaparkan hasil diskusi. Oke? Ditunggu. Bisa, Pak. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Waktunya 3 menit. Boleh dong, silakan kalian ngobrol-ngobrol di Gimet ini boleh. Iya, Pak. Nyalakan mikrofonnya atau nyalakan kameranya boleh. Silakan kamu berdiskusi sama kelompoknya yang sudah Pak Guru share di WA kemarin ya. Ya, waktunya 1 menit lagi. Kok ambil nih, silakan. Boleh bicara di Gimet ini. Atau diskusinya yang dekat-dekat ya. Ya nggak apa-apa, yang penting diskusi. Kalau bisa di Gimet ya silakan. Aku perbolehkan untuk kalian diskusi di waktunya 1 menit lagi. Oke, Pak Guru rasa udah cukup ya. 3 menit, sudah kurang lebih waktunya. Nah, sekarang tugasnya adalah memaparkan hasil diskusi. Nanti kalau kelompok lain boleh menanggapi ya. Nah, Pak Guru tunjuk atau siapa yang mau memaparkan dulu nih? Woi, nggak ada suaranya. Berarti Pak Guru tunjuk aja. Coba kelompoknya Mbak Yiyi. Mbak Yiyi. Halo Mbak Yiyi. Halo, Pak. Halo. Tadi sudah kamu lihat, kira-kira yang pertama kamu menyampaikan kesulitannya dulu. Kesulitan pada saat kamu mempelajari lari jarak pendek atau mungkin pengalaman kamu berlari jarak pendek itu apa? Saya Coba nggak paparkan bisa hasil. lari. Saya nggak bisa lari kencang, Pak. Oh, nggak bisa lari kencang. Oke, oke. Ya, ada yang bisa menanggapi ini dari Mbak Yiyi. Katanya pada saat lari jarak pendek itu nggak bisa lari kenceng. Ini coba kelompoknya Mbak Cantika. Mbak Cantika ini. Kira-kira kenapa sih kok nggak bisa lari kencang nih? Harus bagaimana ini? Halo Mbak Cantika. Halo, kelompoknya Mbak Cantika mana? Oh, nggak ada nih, nggak ada suaranya nih. Coba Mas Sahnur. Halo Mas Sahnur. Halo Mas Sahnur.
Halo? Atau ada Mbak Cantika? Suaranya mana? Enggak ada. Coba Mas Edi Nugroho. Halo Mas Edi. Halo Mas Edi. Halo. Kok enggak ada? Halo? Enggak ada suaranya lagi. Coba inilah. Ketua kelasnya lah. Halo Mas Adiaksa. Masih dengar suara Pak Guru? Halo Mas Adiaksa. Suara Pak Guru kira-kira terdengar jelas enggak? Atau putus-putus? Halo? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oh ya, kira-kira tadi ya Mbak Yiyi di kelompoknya Mbak Yiyi itu nggak bisa lari kencang. Kira-kira bagaimana ini Mbak? Anu Mas? Aku ya nggak bisa lari kencang banget. Kira-kira biar bisa lari kencang gimana ini? Menurutmu Mas? Latihan, Pak. Oh latihan. Oke, bagus bagus ya benar. Harus latihan Mbak Yiyi ya. Kalau nggak bisa lari kencang. Oke. Pak. Selanjutnya, coba kelompoknya Mas Adi Nugroho. Ya, coba sampaikan hasil diskusinya, Mas Adi. Agar bisa lari dengan maksimal, harus latihan Ya. langkah baik. Oh, ya. Jadi, menurut kelompoknya Mas Adi, untuk bisa lari maksimal harus latihan langkah-langkahnya dengan baik. Oke, bagus. Ya. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang langkah-langkahnya. Kalau kita bisa pahami dengan baik langkah-langkahnya atau tekniknya, kemudian kita bisa berlatih ya dengan sungguh-sungguh secara fisik, ya latihan kecepatan, kekuatan otot kaki. Nah, nanti kita bisa loh seperti mereka yang larinya kencang-kencang seperti itu. Intinya fisik, ya latihan fisik, kemudian latihan teknik-tekniknya seperti itu, ya agar kalian bisa berlari kencang atau bisa melakukan lari cepat, ya. Oke. Jadi itu adalah pembelajaran. Kira-kira dari paparan tadi, ya Pak Guru paparkan, kemudian teman-teman kalian berdiskusi, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ya, kesimpulannya itu apa? Coba Pak Guru tanya kepada Mbak Cahya. Dari pembelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi, video, kemudian langkah-langkah yang sudah Pak Guru jabarkan, apa yang kira-kira bisa disimpulkan, Mbak Cahya? Kesimpulannya adalah olahraga lari adalah olahraga yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oh, oke. Ya, lari sangat baik untuk kesehatan. Boleh, asalkan dilakukan dengan rutin dan sesuai dengan kapasitasnya ya. Jangan tiba-tiba lari kencang, nggak boleh. Ya, jadi tahapan pembelajaran olahraga harus seperti ada pemanasan, kemudian pendinginan juga itu harus ya. Jangan tiba-tiba langsung lari kencang. Coba bayangkan tiba-tiba kamu lari kencang, nanti bisa sakit atau bisa cedera. Oke, bagus Mbak Cahya. Selanjutnya coba kesimpulan yang bisa diambil dari siapa ya? Mbak Ferlis, coba. Kira-kira dari pemaparan Pak Guru tadi, apa yang bisa disimpulkan menurutmu? Gerakan dalam lari jarak pendek adalah start jongkok, langkah kaki, dan cara memasuki garis finish. Udah, Pak. Oke, suara terputus tapi kurang lebih ada langkah kaki, kemudian start jongkok, langkah kaki, dan cara masuk garis finish ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah gerakan dalam lari jarak pendek ya, start jongkok, kemudian langkah dan ayunan lengan, kemudian cara memasuki garis finish. Oke, bagus. Itu adalah pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya
nanti kalian coba kerjakan soal-soal yang ada di LKPD yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian ya. Ada 10 soal, silakan kerjakan dengan baik ya. Dan ada tugas keterampilan. Apa itu? Nah, ini tugasnya. Praktikan rangkaian gerakan bersedia, siap, dan ya dalam start jongkok serta teknik memasuki garis finish dengan mencondongkan badan ke depan ya. Tadi kan ada 3 ya. Ini yang Pak Guru pilih, mencondongkan badan ke depan melalui kegiatan lari jarak 10 meter. Ya, ini yang pendek aja Pak Guru kasihnya. Ya enggak 100 meter enggak. Karena Pak Guru melihat areanya di sini terbatas ya. Area di tempat kalian juga terbatas. Rekam dengan HP dengan durasi maksimal 20 detik ya. 20 sampai 30 detik harusnya ini Pak Guru. Ya. Sesuai dengan rekaman video saja itu ya. Direkam dengan HP, jadi nanti ada temannya yang memegangi, siapa saudaranya, adiknya, bapaknya atau temannya, silakan pegang HP-nya ya, rekam pada saat kamu melakukan gerakan bersedia, siap ya, dan lari dalam jarak 10 meter. Kemudian setelah direkam ya, videonya dikirimkan ke Pak Guru melalui WA. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Baik, itu adalah tugas pengetahuan dan keterampilan yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita masih membahas tentang lari jarak pendek. Oke. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Karena sudah selesai, silakan Mas Adiaksa. Kita akan menutup pembelajaran untuk hari ini. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya silakan Mas Adiaksa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Mas Adiaksa. Doa apa? Doa penutup ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lebih ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya, pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh leave grupnya ya. Yo, Pak. Iya, ini boleh sekolah. Ini monggo Pak Hedi dan Pak Seno. Monggo Pak Seno. Dari pengalaman yang kemarin Pak Seman udah antisipasi sehingga untuk KPM hari ini lancar ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan persiapan, sesuai rencana yang disiapkan semuanya sehingga lancar ya. Dan sudah ceria, semangat ya. Itu dipertahankan ya yang untuk mungkin besok. Amin, amin. Pak Edi yang lainnya sudah. Oke, terima kasih. Ini maaf saya sambil nyopir. Pak, untuk yang pertama tadi yang kuis-kuis di awal tadi itu kalau saran saya dekatkanlah ke bidang kita saja, ke olahraga. Oh, gitu. Jadi kan, kalau tadi misalnya ada peribahasa dan lain sebagainya, nanti takutnya itu akan ke arah bahasa Indonesia gitu. Jadinya kalau mau ada kuis dan lain sebagainya, mungkin kok lebih bagus kita dekatkan dengan
dengan kita apa, misalnya ice breaking yang kaitannya dengan olahraga atau apa, cari saja dekat dengan bidang kita. Jadi ada relevansi dengan materinya gitu. Oh, nggih Pak. Nah, nanti kalau ada relevansi dengan materinya kan antara membuka inti menutupnya itu nyambung. Jadi kalau tadi kan ini kok peribahasa itu kan dekat dengan bahasa. Itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mekanisme pengelompokan diskusi kelompok tadi mungkin bisa difasilitasi, apakah dibuatkan room atau mereka diskusi dengan gadget mereka. Saya nggak tahu tadi diskusinya bagaimana, itu bisa berjalan tidak? Ya, sebelumnya saya sudah buatkan kelompok sebelum di WA, Pak. Ya, Jadi tadi ya, ada yang di WA gitu. Nah, mungkin kan kalau namanya diskusi, nanti kalau diskusinya dalam room yang sama, itu kan kalau misalnya sifat kompetitiveness-nya anak itu muncul kan, wah ya nggak mau nanti jawaban kita dilihat orang lain gitu, biasanya kan gitu. Ya kan? Nah, mungkin kan akan lebih bagus jika apa itu? Akan lebih bagus jika dibuatkan privasi mereka kelompoknya. Apakah oke, silakan keluar dulu atau dengan WA-nya, WA grup nggak apa-apa, lewat chat atau lewat video call yang di WhatsApp misalnya, itu kan mereka bisa leluasa. Itu kalau memungkinkan loh Pak, saya juga ya biasanya kan bisa untuk bisa kita buatkan room di masing-masingnya. Jadi mereka di split. Kelompok 1 saya masukkan di sini room ini, kelompok 2 saya masukkan di room ini, kelompok 3 masuk room ini, biasanya gitu kan. Itu kan sementara saya buatkan nggih. Sementara itu, tapi kalau selebihnya udah lancar, video sudah kelihatan bagus, suara ada putus-putus, anak juga bagus, lainnya lebih bagus dari yang kemarin. Cuma 2 itu yang saya sorot. Terima kasih Pak Hedi. Terima kasih Pak. Gitu Pak, senang cukup? Cukup Pak. Saya kira cukup Pak Musliman. Terima kasih Pak Hedi dan Pak Seno. Benar ya Pak Musliman. Amin. Sukses ya. Amin.